semakin banyak keahliannya, semakin cepat juga kita mendapat job dari Taiwan. Hello, welcome to my channel. Saya Afif Sultan. Saya di sini akan membahas apa saja sih syarat-syarat untuk menjadi TKI Taiwan. Nah, kemarin tuh ada yang tanya, apa sih Kak syarat-syaratnya menjadi TKI Taiwan? Nah, saya akan membahas persyaratan menjadi TKI Taiwan di video ini. Itu yang pertama, kita harus sehat ya. Nah, ini penting karena syarat kesehatan itu penting. Badan kita harus fit, benar-benar sehat, bebas dari penyakit liver, contohnya penyakit liver, terus jantung, kemudian paru-paru, terus penyakit kulit, panu, dan yang lainnya. Nah, kita harus terbebas dari segala penyakit tersebut atau yang lainnya ya. Terus kemudian habis kita sehat, nah, terus syarat lainnya kita itu harus niat. Nah, niatnya harus ditata sebelum kita mendaftarkan diri untuk menjadi TKI di Taiwan. Nah, tanpa adanya niat kita kerja di sana, apalagi di jauh sana, nah biayanya juga tidaklah murah. Kita tanpa adanya niat kita tidak akan bisa bertahan lama di sana. Nah, terus kemudian siapkan mental. Nah, mental juga penting. Karena apa? Karena nanti kita kerja di Taiwan, kalau mental kita tidak kuat, nah kita juga akan tidak bertahan lama. Nah, di sana itu bukannya sebulan 2 bulan, nah akan tetapi di sana kalau biasanya kontrak kerja itu minimal 3 tahun. Kita harus kuat mental, mempersiapkan mental kita agar kita betah di sana. Terus kemudian setelah itu kita harus menyiapkan berkas-berkas. Apa saja sih berkas-berkasnya? Nah, yang pertama yaitu vaksin. Vaksin yaitu dosis ketiga, yaitu sekarang yang terbaru dosis ketiga yaitu vaksin booster. Nah, syarat pertama itu. Terus kemudian berkas lainnya yaitu KK, menyiapkan KK, KTP, terus akte, terus ijazah, nah, terus surat izin orang tua. Nah, ini yang masih single belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, kita harus mempunyai surat izin dari suami atau istri ya. Terus di surat izin itu ditempeli materai, terus ada tanda tangan Pak Lurah. Nah, terus KK, KTP, ijazah, akte ini dikumpulkan yang asli ya, yang asli. Makanya sebelum kita mengumpulkan berkas ini, kita harus menduplikasi berkas-berkas ini. Contohnya KK itu kan perlu. Nah, kita harus memfotokopi sebanyak-banyaknya sebelum ini dikumpulkan. Nah, ini berkas asli ini biasanya dikumpulkan selama kita kerja di Taiwan, itu tidak dikembalikan, kecuali kalau kita sudah kembali di Indonesia terus kita boleh mengambilnya lagi. Terus setelah itu kita harus mempunyai paspor. Nah, paspor ini penting, kalau kita mau ke luar negeri harus mempunyai paspor. Terus SKCK. Nah, SKCK ini biasanya kalau kita mau kerja ini butuh SKCK, surat kesehatan, surat keterangan dari polisi. Kalau kerjanya masih di Indonesia, kita membuatnya di Polres. Nah, tapi kalau kita mau ke luar negeri, kita membuatnya di Polda, di kotanya biasanya. Terus kemudian setelah itu tabungan. Nah, tabungan ini juga penting, kita harus punya tabungan, nomor rekening
atau ATM. Nah, kita harus punya, karena ini nanti kita akan mentransfer gaji kita. Terus setelah itu persyaratan lainnya yaitu tinggi atau berat badan. Kalau laki-laki kalau laki-laki itu minimal 165 cm. Dan kalau perempuan itu 155 cm. Kalau berat badan ini kurang dari 100 kg, jangan sampai lebih dari 100 kg. Oke, tapi syarat ini bukan syarat mutlak. Ini tergantung permintaan dari pabriknya. Kalau ada yang tanya, "Kak, kok saya tingginya 160 tapi bisa kerja di Taiwan?" Nah, ini bukan syarat mutlak, ini tergantung permintaan pabriknya, ya. Jangan khawatir kalau yang tingginya tidak 165 atau beratnya segini, itu jangan khawatir. Terus kemudian umur itu kalau perempuan minimal 21 tahun, kalau PRT ya minimal 21 tahun, maksimal 45 tahun. Nah, terus kemudian kalau laki-laki itu 18 tahun, maksimal 45 tahun. Nah, sama ya. Nah, kalau perempuan itu kan lebih tua karena dia kerjanya kadang di PRT, ngurus rumah tangga. Nah, itu dicari yang lebih dewasa. Beda kalau di pabrik juga ya minimal 18 tahun. Terus kemudian kalau ijazah, membahas ijazah itu minimal kalau dia kerja PRT itu minimal ijazahnya SMP. Terus kalau dia pabrik itu beda-beda tergantung pada permintaan pabrik. Oke. Nah, kemudian kalau biasanya berkas itu sudah ada, sudah lengkap lah, kita harus mencari PT dan juga sponsor yang amanah. Dilihat dari dia memberangkatkan orang sudah berapa. Cari yang resmi, jangan cari yang abal-abal, jangan cari yang murah, tapi carilah yang resmi. Mahal tidak apa-apa, yang penting resmi. Terus kemudian kalau sudah kita mendaftar, biasanya itu ditanya oleh PJ kita, penanggung jawab. Nah, penanggung jawab kita menanyai keahlian kita. Nah, keahlian kita itu apa mungkin di bidang listrik, terus las, bubut, nyupir, terus pengalaman kerja sebelum kita daftar di situ. Nah, itu biasanya ditanya. Kalau kita semakin banyak keahliannya, semakin cepat juga kita mendapat job dari Taiwan. Nah, itu saja videonya. Terima kasih.